Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wal hikni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang surat An-Najm, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله
يرضى ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm. Najm itu bintang. Nah, ini surat ini diturunkan di Mekah. Ya. Jumlahnya 62 ayat. Surat inilah yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah di Baitullah, di Masjidil Haram secara terang-terangan kepada orang musyrik Mekah. Ya, ini. Di mana memang saat itu banyak orang-orang yang mempercayai bintang. Mungkin sampai sekarang banyak juga orang yang percaya dengan bintang. Lek Virgo nasibnya begini, Aries nasibnya begitu, gitu. Itu banyak sekarang yang begitu. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini bersumpah dengan nama bintang. Nah, kita lihat. Wan najmi idza hawa wan najm, demi bintang. Allah berbilang, ini ciptaan Allah. Bukan Allah yang menciptakan bintang ini. Bukan untuk disembah, bukan untuk diikuti tuntunannya itu. Ini ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan bintang ini untuk menghiasi langit. Itu pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan arah jalan. Bila mana kamu tersesat ada di tengah lautan, bisa melihat bintang pada malam hari. Yang ketiga, bintang ini digunakan untuk menjaga, melempar jin yang ingin mengetahui, mendengarkan ucapan-ucapan malaikat di atas langit itu. Jadi jangan kau sembah, jangan kau ikuti. Itu ilmu apa itu namanya? Antropologi ya? Antropologi. Oh, itu. Nah, itu. Jadi jangan kamu itu bintang itu. Bintang yang mana yang dimaksud di sini ini? Bintang yang mengeluarkan sinar, karena bintang itu banyak, miliaran, tidak bisa. Ada bintang itu yang tidak bisa dilihat di sini sinarnya. Nah, ini yang dimaksud adalah bintang yang bercahaya, yang bercahaya. Idza hawa, ketika terbenam. Nah, jadi itu tidak pantas kalau kamu katakan, kamu sembah itu bintang itu, kamu ikuti bintang itu, padahal bintang itu juga terbenam. Nah, ini sebagaimana Nabi Ibrahim kan pernah begitu disebutkan di dalam surat Al-An'am itu ayat 76 itu, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi, dari Nabi Ibrahim. Falamma afala qala la uhibbul afidin. Lah ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lah dia mengatakan, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada Tuhan kok hilang. Nah, itu. Jadi Allah itu selalu menyertai kita, mengawasi kita. Itu. Jadi jangan salah itu. Nanti itu tenggelam juga. Nah, kalau Nabi Ibrahim begitu, datanglah bulan. Bulan bukan, ini. Qala hadza rabbi, ini tak Robku. Hilang juga, srengenge matahari juga hilang. Itu enggak. Nah, ini wan najmi idza, demi bintang, yaitu
bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla. Ma dhalla itu sesat. Tapi ini tujuannya ini adalah orang-orang musyrik itu seringkali mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang genah. Ya, Nabi Muhammad itu dolim, sesat. Nah, itu. Ma dhalla sahibukum. Padahal itu adalah sahibukum. Sahibukum itu apa? Teman. Berarti mereka itu kenal dengan Rasulullah, itu tahu bagaimana sifatnya dan sebagainya karena sudah berdampingan 40 tahun bersama Rasulullah itu mereka itu. Lah itu ma dhalla sahibukum. Dia kamu itu tahu bahwa Rasulullah itu tidak sesat, itu temanmu dewi. Kok kamu katakan demikian? Wa ma ghawa, dan tidak juga keliru melenceng dia melakukan itu, enggak. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan menyesatkan. Dan Rasulullah kamu kenal bahwa Rasulullah al-amin, orang yang baik. Wa ma yantiku anil hawa, jadi dan tiadalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anil hawa, itu menurut kemauan hawa nafsunya. Itu bukan dari dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal dan tuntunan. Ya, itu benar yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain, huwa itu ucapannya itu illa melainkan wahyu yuha, hanyalah wahyu yang diwahyukan. Itu bimbingan informasi, wahyu itu informasi dari Allah tepat yang disampaikan melalui malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh. Jadi Rasulullah itu gak sakarepe dhewe. Apa yang disampaikan ini? Jadi tidak ada lain, huwa ucapan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada itu. Apa yang disampaikan? Quran pertama. Jadi Rasulullah menyampaikan itu di samping Quran ini, Quran kitab suci ini memang itu adalah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Persis itu kitab suci. Ya tak? Tapi Rasulullah itu apa yang disampaikan juga itu semuanya dari Allah, cuma lewat lesan Rasulullah. Dari redaksinya, perintah Allah cuma redaksinya Rasulullah. Itu apa? Apa itu? Hadis. Itu dari Allah. Jadi tidak sakar PDW. Itu loh. Jadi Rasulullah itu di samping menyampaikan dari Allah yang begitu itu. Mulane kul katakan. Yo katakan juga. Wallahu akad. Nah, beda kan kalau umpama saya berpesan. Mas Fanani tolong sampaikan. Saya hari ini tidak bisa masuk. Nah, tidak bisa masuk Masjid Taqwa. Mas Fanani menyampaikan Pak Hafid hari ini gak bisa masuk. Enggak begitu loh. Nah, tapi kalau ini enggak. Kul huwallahu akad. Katakan bahwa Allah Maha Esa. Ya toh, kul huwallahu. Disampaikan ya kul huwallahu akad. Ya ini kitab suci. Itu memang dari Allah. Disampaikan oleh Rasulullah. Ya itu wujudnya. Ya jelas ya. Nah, tapi ada juga Rasulullah menyampaikan, redaksi Rasulullah menyampaikan, tapi itu dari Allah, ya hadis. Jadi mulai karena itu, apa yang dilakukan Rasulullah kita tiru, tapi sing cerdas niru nih, gitu loh, dengan akal yang cerdas. Coba Rasulullah sekarang ini kalau tidur itu pertama berdoa itu menghadap kemana? Kiblat toh, miring ke kanan ya, miring ke kanan. Loh itu baik, ternyata diselidiki, dalam ilmu kesehatan pas itu, karena apa itu tidak ketindian, apa jantungnya itu enak paru-parunya. Itu bagus. Nah ini itu tirulah itu. Tapi bagaimana sekarang ini kalau Rasulullah rabi sampai berapa? 9. Itu ditiru. Nah ini bodoh kamu ini. Bukan itu. Rasulullah nikah ini bukan untuk kepuasan nafsu. Tapi Rasulullah untuk tuntunan, menciptakan tuntunan atas perintah Allah. Itu loh. Bagaimana Rasulullah menerangkan tentang masalah perempuan kalau tidak banyak nikah? Nah, Rasulullah dengan Zainab itu tanpa ada wali. Langsung begitu Zainab dicerai oleh
Zaid, ya anak angkatnya Rasulullah itu sudah talak, sudah iddah sudah selesai, dinikah oleh Rasulullah. Itu tanpa ada wali apapun. Yang walinya siapa? Allah, atas perintah Allah. Itu kita tidak bisa niru. Itu loh. Mulanya cerdas, kudu cerdas, Pak, cerdas. Nah, bagaimana tolak ukurnya kecerdasan kita? Pelajari Quran. Nah, ini banyak juga. Loh, Rasulullah pernah melakukan itu. Kita itba Rasul. Itu bodoh sombong. Itu namanya. Astagfirullah. Itu Pak ya. Nah, ini jelas di situ. Jadi yang diturun apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan nafsu, bukan dorongan nafsu yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal dan tuntunan, bukan. Itu dari Rasul, baik itu hadis apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Quran persis kitab suci dari Allah disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nah, hadis ini dari Allah cuma redaksi penyampaiannya Rasulullah. Nah, itu. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain, itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, allamahu syadidul quwa, allamahu yang diajarkan kepadamu, kepada Rasulullah. Oleh siapa yang mengajarkan? Malaikat Jibril, syadidul quwa, yang sangat kuat itu. Jadi sosok yang kuat malaikat itu. Jadi ada tidak kekurangan apapun itu malaikat Jibril. Durriyah fastawa, durriyah itu apa? Mempunyai kecerdasan. Gitu? Dumirroh, durriyah itu anak cucu. Dumirroh ya, bukan duriyah. Dumirroh itu mempunyai kecerdasan. Kecerdasan apa? Kekuatan iman, kejujuran, terus apa lagi? Gagah perkasa, tidak kurang apapun itu. Fastawa, maka menetaplah artinya menampaklah. Dia itu malaikat Jibril pada saat menyampaikan wahyu ini dari Allah itu, dia itu menampakkan dirinya yang dalam bentuk aslinya. Menampakkan dirinya rupa aslinya. Wahuwa bil ufukil a'la. Sedangkan dia berada di dalam ufuk yang tinggi. Jadi Rasulullah itu pada saat itu menerima itu wahyu dari Allah pertama kali itu, malaikat Jibril menampakkan dirinya aslinya. Jadi itu tingginya wah tembus langit. Waduh, kakinya di bumi ini wah tingginya wis. Lah sayapnya itu waduh, pulau setan tertutup semua, langit itu diambil wis. Karena besarnya. Di saat itu Rasulullah itu sampai pingsan dia. Takut karena takutnya itu. Terus begitu terus dia setelahnya bangun siuman, terus dijelaskan oleh malaikat Jibril itu. Itu sampai demikian itu. Nah, sumadana fatadalla, kemudian itu dia mendekat. Malaikat Jibril yang sekian besarnya dan tingginya, dia mendekat kepada Rasulullah. Fatadalla, lalu bertambah dekat. Kemudian dia mendekat, fatadalla, tambah mendekat. Fatadalla itu koyok ini, koyok jokok buah dek, wetil, lho ngene iki lho. Itu fatadalla sangat dekat. Jadi malaikat Jibril itu mendekat pada Rasulullah yang sangat dekat. Nah, fakana qoba qausaini au adna, fakana maka jadilah dia qoba, mendekat dalam jarak qausaini au adna, dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi, dua ujung busur tanah. Apa itu? Jadi panah itu kan ada begini ini apa duki ego apa itu, terus mari ono busure itu, lah ini kayak apa dan ya besi apa itu ditebokno ini blung begini loh. Jadi kayak lincipe. Nah, ada busur panah. Itu deketnya seperti itu, seperti ini, lincipe Jadi koyok dene saking deketin malaikat Jibril dengan Rasulullah itu, koyok dene dua busur panah, plek begini. Saking dekatnya itu. Fasaufa qausaini au adna, dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi sampai brengklek dekat lagi.
Apa maksudnya begitu itu? Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril wahyu dari Allah itu kepada Rasulullah tidak ada yang salah, tidak ada salah dengar, benar. Tidak keliru. Ya, maksudnya begitu. Fa'auha ila abdi ma'auha, lalu dia menyampaikan, yaitu yakni Allah Subhanahu wa taala ila abdi kepada hamba Allah yaitu malaikat Jibril ma'auha apa yang telah diwahyukan oleh Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah. Jadi gak mungkin keliru, ini salah dengar ini Rasulullah gak ono. Karena sudah dekat, begitu besar, gagah, kuat, perkasa, jujur dan lain sebagainya, menyampaikan deket wis, deket kaya gini busur tanah, busur tanah. Berarti kalau nang kupingin nemplek begitu. Masya Allah. Gak ono salah, ini bener gitu. Nah baru maka zabal fuatu maru'a, maka zabat tiada mendustakan al fuatu yaiku hati maru'a apa yang telah dilihatnya itu. Jadi apa sih saya kira apa bedanya fuat karo kolbu itu sama-sama hati. Tapi fuad ini hati yang paling dalam, yang membenarkan itu. Ini saya ceritakan sekali fuad. Podo karo gini, jenengan ini saking cintani kepada suami atau suami saking cintani kepada istri, kadang-kadang dia itu melakukan kesalahan, dia gak percaya, gak mungkin, itu benar, itu suamiku, gak mungkin melakukan seperti itu. Itu fuad. Jadi padha karo jenengan iki beriman percaya kepada Allah, kepada agama Islam, iku wis mancep ana jerone ati, diimingi-imingi supermi ora kira ngarep. Kita pakai supermi, ayo meloo nang agamaku, moh gitu. Supermi. Ada kan begitu? Ada. Ini fuad itu di dalam wis mancep ana jerone ati gak iso. Nah ini, jadi walaupun kelihatan di dalam pernikahan itu sakinah, mawaddah, sakinah, nakan sakinah. Saking cintane, apapun yang dilakukan di hadapan orang yang mencintai itu adalah baik. Sampai entute mambuduran. Gitu loh. Saking cintane tidak nampak keburukan siapa yang dicintai itu. Itu loh. Itu namanya fuad. Lah kolbu sekarang, kolbu itu adalah ya muqallibal qulub, itu sing suka balak-balik. Dan ini itu bisa juga kolbu itu yang menjadikan dia dimintai pertanggungjawab dituntut atau tidak dituntut. Kenapa? Kadang-kadang kerentek aku tak cukup barangnya wong itu. Kerentek toh? Itu kalau dilaksanakan itu kerentek itu ono di hati, kerentek itu ono di hati, tetapi tergantung kalau dia melaksanakan itu dituntut, diazab oleh Allah, kalau tidak melaksanakan tidak jadi, yaitu kolbu. Tidak tetap, karena hati itu kumpulan dari segala masalah, segala persoalan. Itu kolbu namanya. Jadi lek fuad wis jerone ati mantep cep. Apa sih jenenge? Sanubari apa jenenge? Ya itu paling dalam. Nah, itu maka dapat tiada mendustakan apa hati iku maru'a apa yang telah dilihat dengan mata kepalanya sendiri tentang rupa malaikat Jibril itu. Bener wis mantep tepis. Afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kalian hendak membantahnya? Ini jelas ini kan kamu ini ragu, ya toh? Tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ragukah kan? Ma ala ma yara, tentang apa yang telah dilihat ini. Ya, yang begitu benar dan indah itu. Masa kon ragu? Boleh kamu ragu, Pak. Ragu itu boleh. Dengan Quran ragu itu boleh. Dengan apa yang disampaikan Rasulullah ragu. Tapi belajar. Orang yang ragu tapi dia belajar itu lebih baik daripada orang yang tidak ragu, percaya tapi tidak mau belajar. Bener gak itu? Gitu loh. Kayak Pak Dewi ini akeh-akehnya hanya cuma karena keturunan bapak-bapak kita ini Islam, jadi Islam. Tapi percaya hanya cuma itu. Ya toh? Tidak pernah mempelajari. Kalau percaya tidak pernah mempelajari, ini yang menjadikan kerusakan bagi kita. Percaya Quran ini dawuh Gusti Allah. Karena tidak mempelajari, gak ngerti apa gunanya Quran ini.
Apa sih tujuannya Al-Quran itu sehingga dijadikan sebagai mantra? Itu Pak. Itu persoalannya di sana. Ini karena dia itu yakin dan percaya tapi tidak mau mempelajari. Beda orang yang ragu dipelajari. Mulane kakek sing ketinggalan zaman, sing entas mlebu Islam pintere kaya ngono, sing wis suwe awak dhewe mlebu Islam sik pelung-pelung kan begitu tak. Ini gara-garanya di situ. Nah, itu. Walaqad ra'ahu naslatal ukhra. Nah, ini. Walaqad ra'ahu dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril. Siapa dia itu? Nabi Muhammad. Dalam rupa yang asli, nazlatan pada waktu ukhra yang lain. Nah, kapan ini? Pada saat di Sidratil Muntaha, di saat Sidra itu. Indaha Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Itu. Jadi itu di alam malaikat itu. Alam malakut itu. Yang ada pohonnya di sana itu tempat Sidratil Muntaha itu orang-orang yang para malaikat bersama orang syuhada, orang-orang yang bertakwa pada Allah. Itu. Indaha Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal itu. Waduh, Masya Allah. Tempat tinggal para malaikat dan arwah-arwah para syuhada dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah di sana. Itu Nabi Muhammad ini melihat Jibril dalam bentuk aslinya. In yaghsha sidrata ma yaghsha. Nah, ketika terjadi pertemuan itu yaghsha sidrata ma yaghsha, di Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Apa yang meliputi? Keindahan. Indah banget. Jadi Rasulullah di sana ini kan lanjutannya surat Isra ini, lanjutannya surat Isra menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu. Di sana di Sidratil Muntaha itu Rasulullah itu meliputi sesuatu yang diliputi keindahan, saking indah. Wah, macam-macam keindahan. Mazaghol basaru wa ma tagha. Ma basol itu, ma bagho itu melenceng, gak melenceng. Togo itu melampaui. Jadi apa ya itu? Penglihatan tidak berpaling. Matogo dan apa yang dan tidak melampauinya. Jadi ini melihat begitu, ikut meneng ini ketenggengan apa ya ternyata itu? Ketenggengan tuh terus balik ini ku kalau sing liwat, kalau sing keliwatan, Masya Allah, karena indahnya itu tadi di Sidratil Muntaha. Jadi kayak bayangan tidak bisa. Jadi ketenggengan begitu melihat ini eman kata ngalih ini eman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nikmat begitulah. Itu diceritakan oleh Allah itu. Nah, itu apa tadi? Togo tidak melampauinya. Nah, baru laqad ra'ahu min ayati rabbil kubra. Nah, laqad ra'ahu sesungguhnya dia Nabi Muhammad telah melihat min ayatihi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabbihi Allah al-kubra yang paling besar. Sebagian itu yang dilihat. Masih di sini juga begitu, di dunia itu sebagian yang kita lihat itu. Masya Allah indah. Di sana juga begitu Rasulullah melihat sebagian seperti itu indahnya. Lah kalau kabeh ya opo rupaniku, Masya Allah. Itu mudah-mudahanlah kita berada di sana. Ya toh? Tapi syaratnya yang ngelong ini ki. Syaratnya memang seperti begini ini. Jam loro tangi, jam loro pagi. Syaratnya ke sana supaya Allah memberikan itu. Afara'aitu Lata wal Uzza. Loh, lek wis koyo ngono iku lho. Setelah Allah menerangkan keagungannya seperti itu, ya toh, kamu percaya, itu harus dipercaya. Ya toh, silakan kalau kamu percaya, itu orang yang tidak jelas, orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena yang menyampaikan ini adalah Allah yang menciptakan Rabbul Alamin, menciptakan alam semesta ini. Maka harus kita percaya. Ya toh? Nah, saya itu menyampaikan apa? Ya, saya hanya cuma menyampaikan ini dawuh Gusti Allah dalam kitab suci Al-Qur'an ini. Maka harus kita percaya itu karena Allah yang menyampaikannya. Itu. Lah afara'aitum Lata wal Uzza, maka apakah patut kalian tuh menganggap Lata dan Uzza? Coba dah.
Mosok kon gak percaya dan menganggap patung-patung yang kamu namakan Lata dan patung yang kamu namakan Uzza wa manata salisatal ukhra, dan manat itu juga nama patung itu berhala. Yang ketiga itu al ukhra, yang paling terkemudian, si paling akhir itu. Nah, mereka itu ketiganya itu adalah nama berhala yang terbuat dari batu. Orang-orang musyrik itu dahulu menyembahnya karena mereka itu menduga bahwa berhala-berhala itu dapat memberikan syafaat kepada diri mereka di sisi Allah. Nah, ini loh Pak. Jadi orang musyrik itu percaya karo Gusti Allah, tetapi dia itu gawe jejeran Gusti Allah itu supaya jejeran itu berhala itu iso ngekei syafaat. Apa sih syafaat itu? Safa itu adalah teman. Safa itu apa ya? Gandengan, jejerani. Coba ini ya, kayak umpamanya. Saya dengan Mas Fanani. Nah, Mas Fanani terus ada keperluan ke rumah Mas Rifai. Aku lewat aku ngomong Mas Rifai, Mas Fanani ku lho sampean kayak ono, utang duit kayak ono. Gitu loh. Ini syafaat. Jadi aku meminta kepada, ya wis. Itu lewat saya. Jadi saya itu mendorong, memberikan apa namanya? Koneksi, referensi, koneksi gitu loh. Ya, koneksi itu. Jadi oh ya. Lah, ini karepe wong musyrik itu berhala-berhala itu adalah koneksi. Ya toh? Ini koyok tumbal ketika sabuan itu. Lah inilah yang akan bisa memberikan mendapatkan keselamatan. Sapa yang ngekei selamat itu Allah. Tapi lewat ini, lewat tumbal itu. Lah itulah Pak. Supaya apa jenenge toko yang dikei panglaris tumbal iku diganduli kono supaya Allah mengabulkan permintaane sing gandulno iku mang ngekei rezeki gampang lewat itu. Loh, itu lho Pak. Itu salah besar itu. Padahal di dalam Quran, di dalam kitab suci apapun tidak ada tuntunan itu. Kalau minta kepada Allah, mintalah langsung, ora usah ngono-ngono itu gitu loh. Koneksi itu lantaran itu. Jadi dia itu begitu, memang itu. Nah, sekarang ceritakan, apakah berhala-berhala itu memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu yang karena itu kalian menyembahnya selain daripada Allah, yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang telah disebut tadi. Ketika mereka itu menduga bahwa malaikat itu adalah anak perempuan, podo karo itu. Jadi wong musyrik itu membuat demikian, juga dia mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah perempuan. Roh gak manusia lek kelamine malaikat itu? Tidak tahu, tapi dia tuh mengada-ada begitu. Ya tidak laki-laki, wis ndak tahu. Oh, dalam penciptaan manusia tidak pernah melihat kok. Lah kapan malaikat itu muda? Wis ora karu-karuan iku mulan nih Pak, wong dadi wong musyrik iku kudu akali gak karu-karuan Pak. Ruwet. Iya, itu mengatakan bahwa malaikat itu perempuan. Kenapa? Karena yang perempuan itu tidak disukai oleh orang musyrik ini, maka dinisbatkan kepada Allah sing hal-hal yang tidak disukai. Tidak ada malaikat kecil itu, tidak ada. Gak lahir-lahiran itu. Malaikat itu adalah pelaksana hukum alam. Ya, ini jenengan. Malaikat itu adalah pelaksana hukum alam, pelaksana sunatullah. Ya. Jadi sing ngatur udan barang itu Allah memerintahkan malaikat itu, ngatur angin malaikat itu. Apapun. Jadi itu pelaksana hukum alam. Pelaksana sunatullah. Maka manusia yang mempelajari Al-Quran ini adalah untuk mengantarkan masuk di dalam sunatullah. Mulane jenenge dosa. Lek umpamane montore rusak digawa nang omahku karena Pak Hafid pinter berdoa. Itu dosa. Membawa ke rumah saya saja ada dosa. Terus aku terima tak sebul-sebuli, itu tambah dosa. Itulah Pak. Ya Allah. Di situlah. Jadi ya Allah, ini jadi pelaksanaan hukum alam. Jadi manusia Quran itu membimbing manusia itu supaya menggunakan akalnya rasional itu.
Jadi kan sungguh orang-orang yang sangat bodoh mereka itu kalau ingin mendatangkan rezeki jika itu balik niku. Ini membuktikan dia tidak mau ngaji Quran. Nah, ini nanti kita lanjutkan itu. Nah, ada ceritanya. Alakumud dzakaru walahul unsa. Lah itu. Alakumud dzakaru walu. Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan yang tidak kamu sukai perempuan itu? Sekarang beda. Kalau orang-orang sekarang, orang-orang mukmin sekarang ini, itu justru sekarang bukan masalah malaikat. Sing elek-elek dinisbatkan pada Allah. Ya apa panenmu? Aduh wis ajane takdiri Gusti Allah rusak. Ya itu. Terus bareng ngono. Lho ya apa? Saiki waduh wakil panene. Oh ya apa rek mesti kak ngene. Wah wis prasamu aku iki bengi isuk sore ngelet. Wah wis ngono. Gak pernah ada. Alhamdulillah Allah gak ono. Lah itu dinisbatkan yang jelek-jelek. Itulah itu mesej katutan kemusyrikan itu orang yang demikian itu. Nah itu. Tilka idzan qismatun diza, yang demikian itu adalah tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil, tidak benar, menyepelekan apa? Melecehkan Allah. Ya toh? Tidak adil, tidak benar itu. Sing elek dinisbatkan kepada Allah, sing apik dinisbatkan kepada awake dhewe. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'akum mir rabbihimul huda. In hiya berhala-berhala itu tidak lain apa yang telah disebutkan iku mang Lata, Uzza, Manat, illa asma'un samaitumuha, hanyalah nama-nama yang kalian adakan itu. Jadi nama itu tidak ada, dia sendiri membuat mengada-adakan nama itu yang tidak ada artinya. Sebab siapapun yang memberikan nama sampai 2 kata mesti harus ada artinya. Padha karo awak dhewe di jenengno apa jenenge Hafid barang itu kan ada artinya. Mudah, ya ada artinya. Fanani, ada artinya. Itu semua ada artinya. Lah ini orang-orang musyrik tidak ada artinya. Jadi itu pembohongan. Apalagi itu dinisbatkan koyoke Tuhan. Itu sudah. Antum wa abaikum itu oleh orang kalian dan bapak kalian yang memberikan nama itu. Nah, ma anzalallahu biha, Allah tidak menurunkan tentangnya, tidak memberikan tuntunan tentang itu. Min sultan, suatu keterangan pun sultan yang bisa menjelaskan dengan baik, dengan kuat gitu. Jadi ku karang-karangamu dhewe. Begitu loh. Jadi gak nang Allah itu minta kepada Allah ojo gawe tumbal-tumbal iku gak ono tuntunane sing dituntunkan oleh Allah itu. Ya itu loh. Nah, bukti-bukti itu. In tiada lain yattabi'una illa, mereka hanya mengikuti al-dhannah, sangkaan saja, wa matahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka itu. Itu hanya cuma dugaan-dugaan saja. Nah, itu. Jadi hanya cuma ngarang-ngarang dhewe. Ya toh? Ya itu yang pernah saya sampaikan itu. Lho iku maca bareng iku diterima tah, maca Quran dikirimno nang sing mati, diwaca bareng-bareng. Oh sing kido siki, sing kido 30 bareng iso diterima tah. Ya diterima tah iku kebaikan. Lha ngono iku lho. Astagfirullahaladzim, ini loh Pak. Jadi semua kalau meminta kepada Allah, menginginkan sesuatu pada Allah ini lewat jalur yang ditentukan oleh Allah, itu maksudnya. Walakot lah, mereka itu walakot ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Iku wis ana petunjuke. Nah, ini saya jelaskan. Petunjuk itu macam-macam. Tak ada petunjuk naluri. Contohnya apa? Arek bayi iku lho nangis, nek luwe nangis iku ana naluri. Seorang ibu itu lho merasa ada kasihan untuk anak, itu naluri, itu petunjuk Allah. Ya toh, ada petunjuk itu dengan panca indera. Bukti nyata ini petunjuk Allah itu. Itu hidayah. Lah petunjuk Allah ini dikuatkan oleh akal, diluruskan oleh akal. Masya Allah bener nih, iki ciptaan Allah. Tapi akal ini banyak salah. Ini harus ingat loh Pak. Akal banyak salah.
Bagaimana cara meluruskan akal itu? Apa? Wahyu Quran. Akal kita banyak salah, kadang-kadang mengada-ada sendiri akal itu. Supaya tidak salah, diluruskan dengan wahyu yaitu Quran. Mulane wong sing gak gelem mempelajari Al-Quran itu imani gelambiar karena kita sering banyak. Ya toh? Ono itu, ono ringin gede, ya wis waroti sembah. Ono keris. Itu. Jadi wis gak karepe dhewe. Mulane dibimbing oleh Quran, lek jenengan lepas saka Quran, yo gelambiar ora karu-karuan gitu loh. Lalu wong sing gelambiar ngono dadak dakwah, yo dijak gelambiar kabeh. Ora karu-karuan kabeh wis iku. Lah ora gelem nglakoni Quran dakwah. Alhamdulillah. Aduh. Ittaqullah haqqa tuqatih iku tok. Ini bener. Baru omongan gelam biar orang karu-karuan. Itu loh. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah. Itu. Tapi kalau kadang-kadang aku jawab, jejak ngaji orang gelem, tapi ngeyel aja, gitu toh. Ngajak orang dikai bagian khutbah, mokong. Tapi dikai orang karuan orang ngaji kok ngomong. Amlil insani matamanna itu. Amlil insani, atau apakah manusia akan mendapat ya ta? Matamanna, segala apa yang dicita-citakan. Ini loh. Jadi orang musyrik itu keinginannya kayak ingin ini, ingin itu, ingin itu, macam-macam. Memang semua orang itu ingin, ada keinginannya banyak. Apakah terlaksana kabeh, terkabul keinginannya? Tidak. Ono Allah. Boleh kamu menginginkan apa, tapi sesuaikan dengan keberadaanmu. Gitu loh. Itu macam-macam. Walillahil akhiratu wal ula, ya. Walillahil akhiratu wal ula. Dan maka hanya bagi Allah lah kehidupan akhirat. Nah, dan kehidupan dunia. Nah, kenapa kok dijulukan akhirat? Karena nyata kekuasaan Allah di dalam akhirat itu. Kenapa? Sekarang coba di dunia ada orang Allah Maha Esa. Ono sing gak percaya. Oh, kak, ya dah? Bisa akalnya begini, akalnya begitu. Kok Islam itu benar? Oh, kak, itu. Tapi nanti kalau di akhirat, jawaban kan? Si munyer kan? itu nyata itu. Makanya didahulukan kenyataan baru dunia. Wa kam mim malakin fis samawati wa fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam mim malakin, dan berapa banyak malaikat, itu banyak, itu semua itu. Wa kam, semua. Berapa banyak malaikat itu? Mim malakin itu fis samawati, di langit. Ya, sangat dimuliakan oleh Allah di sisi Allah. La tuni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayya'danallah. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkannya. Coba lihat sekarang. Malaikat itu adalah makhluk paling dekat kepada Allah. Beliau ini malaikat itu pelaksana sunatullah, pelaksana hukum alam. Ya tak? Ini pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Lah kok gawe tumbal digawe syafaat? Nah itu loh Pak. Jalu dhewe nang Allah, kok nih hamba Allah. Lima yasa, bagi orang yang dikehendaki, kecuali memang apa itu namanya diizinkan oleh Allah, sing dikehendaki oleh Allah di antara hamba-hambanya, wa yardo, dan diridhoi oleh Allah. Ya toh? Loh kenapa kamu kok menggunakan tumbal? Jadi mintalah kamu kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad itu datang memberikan petunjuk. Iki lho carane kamu untuk menghadap kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Carane iku ono, bukan cara kamu garang dewe. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali
ayat selanjutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo kita persilakan. Monggo, nggih. Allah menciptakan malaikat tidak laki-laki tidak perempuan. Ya, Pak. Tidak malaikat kecil ya Pak ya. Allah menciptakan malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, juga tidak malaikat kecil. Yang katanya orang-orang non muslim itu ada malaikat kecilku begitu katanya. Kemudian Allah juga menciptakan manusia. Kalau menciptakan manusia jelas diciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mendapat keturunan. Dan setan itu apakah sama dengan manusia? Diciptakan laki-laki dan perempuan sehingga ada yang mengatakan bahwa ada toyol. Nah, toyol itu kecil-kecil katanya itu Pak. Apakah itu memang setan diciptakan laki-laki dan perempuan sehingga ada setan kecil Ya, seperti itu. betul. Terima kasih Pak. Oke. Jadi begini, Allah itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ini adalah untuk menyembah. Berarti ada dua makhluk itu yang bertanggung jawab adalah manusia dan jin. Ya, jin, manusia dan jin. Nah, ya mungkin kalau kita tidak melihat jin itu, cuma melihat celananya saja. Ya, yang dipakai Pak Andreas itu lah. Celana jin. Celana jin. Itu ya, itu tidak bisa melihat celananya. Apa melihat jin. Nah, jin ini sama dengan manusia. Cuma jin itu diciptakan asalnya dari bara api, ya Iya. jin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya. Ya, cahaya itu dan cahaya. Jadi memang kalau jin seperti manusia aja anak beranak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu jin itu sama Berarti dengan diciptakan kita. laki-laki dan perempuan. Terus bagaimana kerjaan jin, bagaimana makanannya jin kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena tidak disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena jin itu dari kata janana, janana itu janin yang tersembunyi, kita tidak bisa melihatnya. Jin ini bisa terbang, ya bisa terbang. Nah, tentu bayangan kita kalau bisa terbang mesti ono sayapnya itu bayangan kita. Itu jin itu bisa terbang. Nah, kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Nah, itu. Itu yang pertama. Jadi jin ini, manusia juga begitu. Nah sekarang bagaimana setan itu? Setan itu definisinya adalah makhluk yang durhaka, yang mengajak orang lain ikut durhaka itu setan. Sopo itu? Minal jinnati wanas dan manusia. Juga setan itu bisa dari jin, juga bisa dari setan. Memang jin yang durhaka atau manusia yang durhaka kerjasama karo jin untuk mengajak kedurhakaan orang lain ikut durhaka. Itu jenenge setan. Lah bagaimana rencana tentang toyol? Ya itu bisa juga. Cuma lihat toyol itu lek ndase ireng berarti itu adalah toyol manusia. Toyol manusia. Kan juga tidak dapat dilihat. Padha karo biyen kan begitu. Biyen iku lek duwe arek wedok cantik itu karena digondol wewe gomet itu kan jin jarene. Enggak, wewe gomet deloken lek nggawa dasian, nggawa mobil iku wewe cakep. Dia digoleki kan bluk-bluk neng begitu toh. Iya. Itu biu dulu zaman saya kecil-kecil itu. Tapi saya belum pernah tahu itu. Memang ada wanita hilang, cuma yang menghilang itu bukan di bawah jin, di bawah setan manusia. Sampai sekarang ada, kalau tidak salah di Mataram kalau tidak salah, ada budaya itu. Jadi kalau mau menikahi seorang wanita, gadis itu harus dicuri dulu, dibawa pulang dulu, baru tinggal anakmu tak colong loh. Aku saya kira kayak ngono. Kalau tidak salah begitu. Saya pernah mempelajari itu begitu. Jadi itulah. Jadi toyol itu ya bisa banyak ya Pak ya. Setan itu ya. Setan banyak. Setan itu yang jin dari manusia dan manusia. Apakah kalau laki-laki dan perempuan itu berarti setan atau jin itu menikah, Pak? Loh, ya ini. Karena kalau disebutkan di sana jin dan manusia itu yang bertanggung jawab. Ya nikah, mungkin nikah. Cuma pengulune sapa aku gak roh. Cara menikahnya kita tidak tahu. Aku gak ngurusi jin, ngurusi manusia. Saya berbicara itu atas dasar Quran, Pak. Jadi saya tidak mengada-ada. Iya. Ya, tidak ada coba. Jadi koyok sekarang ada, iku ono gendruwone. Lah itu tidak ada, Pak.
Ya toh? Gendruwo apa gendruwo itu? Kuntilanak barang itu. Kalau nak Quran kuntilanak, yang ada itu adalah jin. Di situ tok titik. Nah, ini manusia ini lah mengada-ada. Wih, kuntilanak, sing kok ada bebek gombel, macam-macam. Toyol darah itu. Satu lagi, Pak. Ya, itulah yang saya sampaikan. Kita lanjutkan ya. Satu lagi, Pak. Tentang menyan itu loh, Pak ya. Oh ya, menyan. Menyan itu. Katanya ini makanannya setan. Katanya, Pak ya, menyan. Nah, terus ada yang dinamakan itu menyan Arab. Ini saya hanya supaya jelas betul gitu Pak ya, di kampung itu supaya bisa saya menjelaskan dengan benar begitu Pak ya. Nah, sekarang ada yang namanya menyan Arab. Loh kok bisa? Apakah di Arab itu juga ada menyan sehingga dinamakan menyan Arab? Ya. Kan begini. Memang begini. Arab kok dodol menyan? Ya. Karena begini, menyan itu kebiasaan dukun untuk melakukan kegiatannya itu, ritualnya yang dilakukan menggunakan itu. Berhubung si dukun ini banyak orang-orang yang mengatakan dia itu adalah sesat setan, maka itulah panganani setan. Panganani dukun itu maksudnya begini. Itu panganani dukun itu. Tapi sekarang itu ada itu apa itu? Harum. Ya itu memang tergantung. Masih menyan itu juga ada yang mengatakan harum, sing ambune menyan itu. Nah, yang tergantung faktor manusia itu sendiri. Nah, mestinya gak usah melakukan itu. Pengharum ya golek minyak wangi. Oh, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak usah uap-uapan begitu. Gitu loh. Mestinya harus begitu. Karena itu sudah dinobatkan, dikatakan oleh budaya setempat itu bahwa menyan itu adalah panganani dukun, itu panganani setan, gitu loh. Jadi oleh karena itu kita tidak meniru dukun itu supaya tidak dikatakan panganani setan, mestinya begitu. Podo kalau bertepuk-tepuk itu, tepuk-tepuk di masjid itu kan tidak boleh. Karena apa? Sifatnya orang musyrik, orang munafik itu kalau di dalam masjid bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ya tak? Itu sifatnya. Apa maksudnya? Untuk mengganggu supaya pelajaran-pelajaran yang disampaikan ayat-ayat Allah ini kacau, diganggu oleh orang itu. Maka disinilah jangan kamu meniru-niru itu. Jangan meniru-niru itu. Itu menurut saya loh. Tapi ada enggak apa-apa ini ya bisa karepmu. Karena itu sudah dinobatkan makanan setan. Nah, sekarang saya tanya jenengan. Apa kalimat simbokne itu apa artinya? Simbokne titik-titik itu aku gak tidak ada artinya. Ya tidak ada artinya. Tapi kenapa kok itu diingatan dosa? Karena itu sudah dinobatkan, sudah dipastikan oleh budaya, kebiasaan rakyat Indonesia Jawa, kalau ucapan itu adalah ucapan kotor, tidak boleh dilaksanakan. Kalau orang Amerika tidak roh, makanya itulah dosa. Sama dengan itu. Jadi kalau itu sudah ditetapkan oleh manusia, berbudaya sudah dilaksanakan itu bahwa itu adalah makanan setan, moko ojo kok tiru. Betul tak? Oke. Nah, itu loh. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Kita lanjutkan. Jelas saya rasa sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.